Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 kita dapat melanjutkan pembelajaran kembali di pembelajaran 4 di pelajaran tematik yang tentunya ya Ibu harapkan kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat, meskipun kita sudah masuk ke 2 pekan ini tidak belajar seperti biasanya di dalam ruangan kelas ya. Kita belajar melalui kelas online ya. Dan Ibu harapkan dengan ini, meskipun kita belajar menggunakan kelas online, kita tetap menyimak materi dengan baik ya, dan mengikuti materi yang Ibu sampaikan. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa cepat berkumpul kembali di sekolah, di dalam satu kelas ya, bertemu dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Amin ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajar pembelajaran 4 di halaman 191 ya. Setelah selesai menyimak materi yang Ibu sampaikan, nanti boleh membuka bukunya lagi di rumah, dibaca lagi apa yang telah Ibu sampaikan ya. Di sini ada alat transportasi ya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas itu mencatat atau menuliskan atau mencari apa saja alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara ya. Nah, di sini ada teks ya. Nanti kalian bisa mengulang membacanya kembali ya, sendiri masing-masing di rumah. Nah, alat transportasi itu dibutuhkan untuk bepergian ya, dan alat transportasi itu mempercepat perjalanan kita ya. Hampir semua orang itu membutuhkan alat transportasi ya, seperti misalkan alat transportasi yang ada di darat. Yang ada di darat itu ada 2, yang berjalan di jalan raya dan yang berjalan di atas rel ya. Yang berjalan di jalan raya contohnya seperti mobil, bis, motor ya, terus sepeda itu berjalan di jalan raya. Dan yang berjalan di atas rel itu hanya kereta api ya. Tidak ada mobil yang berjalan di atas rel ya. Mobil dan motor juga alat transportasi yang berjalan di jalan raya, dan kereta yang berjalan di rel ya. Nah, kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh ya. Seperti kereta, kalau kereta itu biasanya digunakan untuk jarak yang jauh ya. Bis juga bisa digunakan untuk jarak yang jauh. Kalau motor atau mobil pribadi itu biasanya bisa digunakan untuk jarak yang dekat, apalagi sepeda ya. Sepeda itu biasanya untuk jarak yang dekat. Nah, selain transportasi di darat, ada juga transportasi air ya. Orang-orang menggunakan transportasi air itu orang yang tinggalnya di dekat perairan. Nah, mereka menggunakan untuk menyeberangi sungai atau laut. Yang digunakan adalah misalnya seperti perahu ya. Nah, tetapi mereka kalau bepergian jarak jauh, mereka menggunakan feri atau kapal ya. Seperti yang di materi sebelumnya, yang materi kemarin Ibu sudah jelaskan juga ya, ada perahu ya, ada perahu, ada kapal feri, ada kapal boat, dan juga ada kapal pesiar. Nah, lalu kemudian orang menggunakan transportasi udara. Nah, selain ada transportasi air, juga ada transportasi udara. Nah, biasanya transportasi udara itu untuk penggunaan perjalanan jarak jauh, misalkan dari Jakarta ke luar kota, itu kita bisa menggunakan pesawat. Nah ya, contoh satu di udara, berarti menggunakan pesawat. Dan biasanya memakai pesawat itu jarak tempuh waktunya bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang di darat.
Seperti kalau kita mau keluar kota, kita memakai bis atau mobil, itu jarak waktunya bisa sampai 8 jam. Nah, tetapi kalau kita menggunakan pesawat, kita bisa menempuh waktu itu sekitar 30 atau 45 menit ya. Kayak gitu. Jadi tempat yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang singkat ya. Contohnya seperti pesawat terbang, seperti itu. Dan alat transportasi itu terus berkembang ya. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain ya. Dari luar negeri itu banyak mendatangkan transportasi yang seperti di udara, di darat, dan di air ya. Nah, untuk itu sebagian hasil karya anak Indonesia ya, sebagian juga menggunakan hasil karya anak Indonesia ya. Untuk itu anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara ya. Dengan rajin belajar, tekun belajar, kita dapat menghasilkan sebuah karya untuk negara. Contohnya seperti B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie juga menghasilkan karya untuk negara. Beliau bisa membuat pesawat ya. Nah, anak-anak juga insya Allah ya, kalau belajarnya yang rajin, belajar tekun, bisa membuat suatu karya yang bisa membanggakan ya, insya Allah. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Sini. Nah, setiap orang itu memiliki alat transportasi yang disukai atau memiliki alat transportasi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan alat transportasi motor karena dia tidak suka memakai sepeda misalkan. Ada juga yang sukanya memakai mobil, tidak memakai sepeda. Nah, itu juga tergantung hak mereka masing-masing menyukai alat transportasi seperti apa. Dan kita juga tidak boleh memaksakan teman-teman yang menyukai alat transportasi yang tidak disukainya. Misalnya kalian memaksa teman kalian, enakan memakai sepeda daripada mobil atau daripada motor, mendingan kamu pakai sepeda, mendingan kamu pakai motor atau dan yang lainnya. Itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh memaksakan hak orang lain ya. Tidak boleh memaksakan juga pendapat orang lain. Kita harus menghargai setiap perbedaan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada di pembelajaran 5. Nah, ada teks juga, kalian simak. Nanti boleh dibaca lagi di buku kalian masing-masing ya. Di sini pergi dengan alat transportasi. Nah, pergi dengan alat transportasi itu banyak orang memiliki alat transportasi pribadi ya. Seperti mobil yang dikendarai secara pribadi atau dikendarai sendiri ya, atau sepeda dan sepeda motor ya, itu juga termasuk transportasi pribadi ya. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi, lalu mereka menggunakan transportasi umum ya, yaitu seperti yang dipakai bersama-sama, seperti contohnya angkutan kota, bis, dan kereta. Itu termasuk angkutan umum ya. Alat transportasi juga menguntungkan dan merugikan. Nah, untungnya apa? Keuntungannya bisa memudahkan manusia untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya kalian dari rumah pergi ke sekolah, dari sekolah ke rumah, seperti itu ya. Itu memudahkan kalian. Jadi kalian tidak jalan kaki lagi, tapi menggunakan transportasi. Biasanya banyak ya yang berangkat sekolah diantar orang tuanya memakai motor atau memakai mobil ya. Dan juga ada kerugiannya. Apa itu kerugiannya? Nah, kerugiannya itu menimbulkan polusi udara ya. Udara menjadi kotor akibat asap dari knalpot transportasi. Jadi jalan polusinya menjadi kotor, udaranya juga menjadi kotor ya, penyebab dari asap. Juga menyebabkan kemacetan ya, kemacetan di jalan raya ya. Nah, untuk itu, untuk mengurangi kerugian,
bisa dengan menggunakan alat transportasi umum, sehingga tidak banyak alat transportasi pribadi yang keluar di jalan raya gitu ya. Jadi kalau memakai transportasi umum juga bisa menghemat BBM, terus mengurangi polusi udara ya, seperti itu. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor ya. Saat ini banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi seperti bis dan kereta ya, apalagi di Jakarta ini sudah banyak perkembangan dari transportasi umum ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Nah, di halaman 202 nanti ini dibuat untuk latihan di rumah ya, diisi halaman 202, 203 sampai 204 nanti dijadikan latihan ya. Nah, kita lanjutkan dulu ke materi. Di sini ada pembelajaran 6. Nah, alat transportasi khusus. Nah, di sini ya. Apa sih contohnya alat transportasi khusus? Nah, di sini ada truk ya. Di sini Jakarta itu banyak ya, ada truk, ada kontainer, itu adalah alat transportasi khusus. Biasanya alat transportasi khusus itu hanya mengangkut barang-barang tertentu ya. Misalkan seperti mengangkut beras, gula, terigu, dan yang lainnya. Ada juga mengangkut pasir, semen, besi ya. Seperti kontainer itu mengangkut barang-barang tertentu juga ya di situ. Jadi alat transportasi khusus ini digunakan untuk mengangkut barang ya, hanya barang saja, tidak mengangkut orang ya. Nah, jadi digunakan itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Lalu ada juga kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Selain truk juga ada kapal, kereta, dan pesawat ya. Kemudian ada juga mobil ambulans. Mobil ambulans itu digunakan untuk mengangkut orang sakit. Nah, ini juga biasanya mobil ambulans itu terdapat di rumah sakit ya. Tapi sekarang sudah banyak ya warga-warga sekitar kalian yang menyediakan ambulans ya. Nah, dan kalau ambulans rumah sakit itu di dalamnya terdapat alat-alat kesehatan ya, juga dilengkapi dengan sirine ya. Nah, sirine ambulan itu berfungsi untuk memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan karena darurat ya, cepat-cepat biar cepat sampai ke tujuan ya. Karena mobil ambulan itu harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya selain dari tadi yang Ibu sebutkan tadi, ada juga mobil pemadam kebakaran atau damkar ya. Mobil pemadam kebakaran ini digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran di suatu tempat, misalkan seperti itu. Sama dengan ambulan, damkar ini mempunyai sirine ya, untuk bertujuan untuk apa? Untuk tiba di tempat yang akan dituju, biar mobil lain itu minggir dulu, memberikan jalan, karena ini perjalanannya darurat, cepat-cepat ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya jenis alat transportasi khusus lainnya. Kalian bisa dipelajari di buku-buku lain atau di buku cerita atau dan yang lainnya, macam-macam alat transportasi ya. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat macam-macam alat transportasi, kita tentunya harus banyak bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi, karena dengan alat transportasi hidup kita lebih mudah ya. Tidak susah lagi untuk kita mau pergi ke tempat tujuan, susah-susah berjalan kaki dan lain-lain, kita sudah disediakan alat transportasi seperti itu ya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan tema 7.
subtema 1 sampai dengan subtema 4. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Insya Allah untuk Senin depan, pekan depan, kita ada UH tema 7 ya. Untuk teknisnya nanti insya Allah Ibu beritahukan di pertemuan selanjutnya. Nanti kalian mengulang baca-baca di tema 7 subtema 1 sampai subtema 4 ya. Nanti kalian baca kembali di rumah. Nah, untuk tugasnya seperti tadi yang Ibu sudah sebutkan ya, ada tugas di rumah yaitu halaman yang tadi Ibu sudah sebutkan, halaman 202 sampai dengan 204 ya. Kalian kerjakan di buku tulis, jangan lupa dikasih tanggal ya. Dan pesan Ibu sekali lagi, mengulang kembali materi yang sudah Ibu sampaikan. Boleh baca kembali bukunya masing-masing ya. Materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian dari Ibu, dan apabila ada yang bertanyakan mengenai tugas dan lainnya nanti boleh ditanyakan. Tetap semangat, tidak lupa Ibu selalu memberikan kata semangat biar kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Cukup dari Ibu, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.